Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Kurniawan dari kelompok 8 mata kuliah Pembangkit Energi Elektrik. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul perancangan sistem PLTS skala komunal berbasis baterai untuk elektrifikasi rumah tangga di daerah Bantar Kalong, Cipaja. Selanjutnya untuk latar belakangnya sendiri, wilayah Cipatujah sendiri memiliki energi rata-rata harian sekitar 4,8 hingga 5,5 kWh per meter perseginya per hari. Di Dusun Bantar Kalong sendiri, akses listrik masih belum merata. Terdapat banyak rumah yang masih mengandalkan genset maupun belum teraliri listrik. Nah, oleh karena itu kami merancang PLTS off-grid berbasis baterai, yang dimana dirancang khusus untuk kebutuhan rumah tangga di daerah pesisir dan juga daerah terpencil. Penelitian ini berbeda dengan penelitian PLTS di atap perkotaan. Penelitian ini berfokus pada komunal, sistem komunal, partisipatif, juga tahan terhadap lingkungan pesisir. Selanjutnya untuk rumusan masalah dan tujuan, terdapat 4 rumusan masalah. Pertama, bagaimana potensi iradiasi dan karakteristik geografis di daerah Bantar Kalong. Kedua, berapa kebutuhan beban listrik rumah tangga sasaran. Ketiga, bagaimana spesifikasi dan sizing komponen PLTS yang sesuai. Selanjutnya yang keempat, apakah sistem ini layak secara teknis dan ekonomis. Untuk tujuannya sendiri, kami adalah menjawab semua pertanyaan itu, yang dimana tujuannya sendiri yaitu mengidentifikasi potensi iradiasi, kemudian menghitung beban profil atau profil beban, kemudian ada menganalisis kebutuhan beban, merancang komponen, hingga melakukan analisis kelayakan terhadap ekonominya. Selanjutnya untuk manfaat dan batasan. Manfaat dari penelitian ini yaitu bagi masyarakat memberikan solusi listrik stabil dan juga mengurangi ketergantungan pada genset. Kemudian bagi akademik, menjadi referensi bagaimana PLTS off-grid di pesisir selatan Jawa. Kemudian bagi pemerintah desa, menyediakan data teknis untuk perencanaan elektrifikasi. Di sini juga terdapat batasan, yang dimana sistemnya dirancang off-grid. Bebannya hanya 20 rumah tangga atau 20 kakak ya. Selanjutnya untuk komponen, yaitu di bawah 10 kWp. Juga melakukan analisis ekonominya menggunakan harga di tahun 2025-2026 dengan diskon rate sebesar 40%. Selanjutnya untuk landasan teori. PLTS merupakan pembangkit listrik yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik DC. Kemudian diubah oleh inverter menjadi AC. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 jenis PLTS. Yang pertama yaitu on-grid, yang dimana terhubung ke listrik PLN juga tanpa baterai. Selanjutnya ada off-grid, yang dimana mandiri menggunakan baterai. Selanjutnya ada hybrid, yang bisa digabungkan dengan sumber pembangkit lainnya seperti genset, kemudian angin, itu bisa ya. Di Bantar Kalong sendiri, di sini PLN-nya listriknya tidak stabil. Sehingga kami memilih off-grid agar masyarakat tetap mendapatkan listrik. Selanjutnya untuk komponennya. Di sini komponennya terdapat yaitu modul PP atau panel surya dengan tipe monokristalin 450 Wp. Kemudian terdapat solar charge control dengan tipe MPPT supaya lebih efisien. Di sini juga terdapat baterai lithium ion supaya tahan di daerah pesisir. Selanjutnya ada inverter sine wave sebesar 6 kW yang dimana
bisa mengubah listrik DC ke AC. Lalu ada combiner box yang juga kabel tahan UV atau korosi, yang dimana material ini harus tahan terhadap garam oleh air garam laut dan juga kelembaban yang tinggi. Kemudian state of the art. Kami meninjau penelitian sebelumnya. Umumnya studi PLTS di Indonesia sendiri menggunakan aplikasi software seperti PPSys ataupun Homer. Namun, penelitian ini menggunakan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah pesisir Jawa yang masih terbatas. Kemudian di sini ada kebaruan penelitian. Kami terletak pada lokasi spesifiknya terdapat di Bantar Kalong. Kemudian terdapat pendekatan partisipatif terhadap warga, yang dimana terdapat wawancara kepada masyarakat serta strategi mitigasi korosi, yang dimana merupakan celah yang kami isi. Selanjutnya untuk metode penelitiannya. Untuk lokasinya sendiri terdapat di daerah Bantar Kalong, Cipatujah, Tasikmalaya. Kemudian metode yang digunakan yaitu mixed method, yang dimana gabungan studi literatur lapangan dan simulasi teknis dan ekonomis. Kemudian tahapannya dimulai dari studi pustaka atau studi literatur, kemudian melakukan observasi dan wawancara dengan warga, lalu melakukan pengukuran iradiasi menggunakan solar irradiance meter. Lalu perhitungan sizing komponen. Dan yang terakhir, menganalisis ekonomi serta lingkungan. Kemudian untuk hasil wawancara kebutuhan masyarakat, berdasarkan wawancara dengan kepala dusun dan masyarakat, kami menemukan bahwa 60% rumah tangga menggunakan PLN, namun suplainya tidak stabil. 27% menggunakan genset, dan 13% juga belum teraliri listrik. Rata-rata beban per rumahnya itu 2,1 kWh per harinya. Nah, yang menarik, 73% warga bersedia membayar iuran bulanan. Namun, kekhawatiran mereka adalah korosi, keamanan perangkat, dan biaya perawatan. Ini menjadi masukan penting dalam perancangan. Kemudian di sini ada pengukuran iradiasi matahari. Kami melakukan pengukuran dan hasilnya rata-rata iradiasi yaitu 559 watt per meter perseginya, atau setara dengan 4,9 kWh per meter persegi per harinya. Kemudian nilai tertinggi terjadi pada pukul 12 sebesar 768 watt per meter perseginya. Ini merupakan energi surya di Bantar Kalong cukup baik ya, juga memenuhi syarat untuk pengembangan PLTS. Kemudian ini profil beban listrik yang dimana terdapat 20 kakak ya. Dari survei, beban peralatan rumah tangga rata-rata konsumsi per kakaknya yaitu 2,1 kWh per harinya. Nah, karena kami menargetkan 20 rumah dan menambahkan faktor keamanan sebesar 20%, maka kebutuhan energi per harinya menjadi 50,4 kWh per hari dengan beban puncak malam hari yaitu sebesar 4,8 kWh setelah mempertimbangkan faktor diversitas sebesar 0,6. Beban puncaknya sendiri terjadi pada pukul 18 sampai pukul 21. Kemudian sini untuk sizing modul PP. Dengan iradiasi efektif setelah rugi-rugi 15%, yaitu sebesar 4,165 kWh per meter persegi per harinya, luas panel yang dibutuhkan secara energi yaitu sebesar 12,1 meter persegi.
Lalu jika menggunakan modul 450 WP seluas 2,2 meter persegi, secara energi cukup untuk 6 modul. Namun di sini, karena kebutuhan daya puncaknya itu 4,8 kW, juga mempertimbangkan efisiensi inverter dan DOD baterai, kami memerlukan sebesar 6,3 kWp atau 14 modul 450 WP. Dengan konfigurasinya juga 2 string, masing-masing 7 modul seri. Selanjutnya untuk sizing baterai, SCC, dan inverter. Untuk baterai sendiri, energi yang disimpan untuk malam hari sebesar 60% dari total, yaitu sebesar 30,24 kWh. Karena di sini memperhitungkan DOD-nya juga, yaitu sebesar 80% dan efisiensi baterai sebesar 90%. Kapasitas energi yang dibutuhkan juga sebesar 42 kWh. Kami menggunakan baterai lithium ion sebesar 48 volt 100 Ah. Untuk solar charge controlnya sendiri, arus maksimum panel adalah 15,57 ampere dengan faktor keamanan sebesar 48 volt 60 ampere yang dipilih untuk SCC MPT-nya. Selanjutnya untuk inverter yang dipilih adalah pure sine wave sebesar 6 kW yang karena daya puncak sistem 4,8 kW dibagi efisiensi inverter sebesar 95% menghasilkan 5,05 kW. Namun kami ambil sebesar 6 kW. Nah, di sini terdapat ringkasan spesifikasi komponennya, yang dimana terdapat modul PP, SCC, baterai, inverter, juga combiner box, juga kabel. Lanjut analisis ekonomi. Total biaya investasi awal itu atau CAPEX-nya sendiri sebesar 180 juta. Namun setelah diperhitungkan terdapat juga LCOE-nya sebesar 2.850 per kWh. Ini lebih murah dibandingkan biaya operasional genset di sekitar pesisir pantai yang diperkirakan mencapai 4.000 per kilowatt hour-nya. 4.000 rupiah. Kemudian sini untuk payback period yaitu membutuhkan pengembalian investasi sekitar 10,2 tahun dengan NPV sebesar 47,3 juta rupiah. Nah, secara ekonomi atau finansial proyek ini layak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk dampak lingkungan dan mitigasi korosinya, dari sisi lingkungan, sistem ini mampu mengurangi emisi CO2 sebesar 15,6 ton per tahunnya, atau juga 350 ton selama 25 tahun operasi. Untuk mitigasi korosi di lingkungan pesisir, kami merekomendasikan aluminium anodized atau baja galvanis, kemudian ada enclosure dengan rating IP sebesar 65, kemudian ada pembersihan panel secara rutin juga ya dari garam, kemudian terdapat infeksi grounding setiap 6 bulan sekali. Kemudian di sini ada model kelembagaan dan partisipasi. Supaya sistem bisa berkelanjutan, kami menggunakan skema kepemilikan komunal melalui BUMDes. Kemudian pendanaan awal berasal dari program dana desa, program CSR, dan juga kontribusi masyarakat. Iuran bulanan ditetapkan sebesar 35.000 per rumah tangganya untuk biaya pemeliharaan. Kemudian teknisi lokal akan dilatih untuk operasionalnya sehingga bisa dikelola oleh masyarakat sendiri yang menghasilkan transparansi laporan rutin kepada warga
yang menjadi kunci keberhasilan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu yang pertama yaitu iradiasi di Bantar Kalong mencapai 4,9 kWh per meter perseginya per harinya juga. Selanjutnya, kebutuhan 20 rumah tangga yaitu sebesar 50,4 kWh per harinya dengan beban puncak sebesar 4,8 kW. Lalu sistem yang dirancang yaitu menggunakan kapasitas PP sebesar 6,3 kWp dengan baterai 42 kWh dengan SCC sebesar 60 ampere. Lalu terdapat juga inverter sebesar 6 kW. Selanjutnya untuk analisis ekonomi menunjukkan LCOE sebesar Rp2.850 per kWh-nya dengan payback period selama 10,2 tahun. Juga NPV-nya positif. Kemudian sistem mengurangi emisi CO2 sebesar 15,6 ton per tahun dan juga model komunal via BUMDes dinilai layak secara sosial. Kemudian untuk sarannya sendiri, kami memberikan beberapa saran, yaitu untuk pemerintah desa segera melakukan studi kelayakan untuk peraturan desa dalam hal pengelolaan. Lalu untuk akademisi perlu penelitian performa aktual di lingkungan pesisir untuk simulasi menggunakan software juga dengan integrasi IoT. Selanjutnya untuk masyarakat aktiflah dalam pelatihan teknis. Kemudian terdapat aspek teknis juga yaitu menggunakan material tahan korosi, tambah kapasitas baterai sebesar 20-30% untuk musim hujan dan juga rancang dengan proteksi petir. Terakhir, untuk keberhasilan di Bantar Kalong bisa menjadi model percontohan bagi dusun lain di pesisir pantai Tasikmalaya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.